Udah bro? Berapa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nana yang telah bersedia untuk melakukan sebagai dosen penguji mahasiswa bimbingan saya, Saudara Riko Fajar Samudra dari TI 18G dengan judul KP-nya adalah pengamatan proses packing di Line 7 PT KAU Indonesia. Pada saat ini Riko sudah siap untuk melaksanakan seminarnya dan silakan untuk waktu presentasinya 10 menit dan dilanjutkan dengan tanya jawab oleh Pak Nana. Demikian waktunya, saya persilakan, saya buka dan saya silakan. Terima kasih Pak atas pembukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Riko Fajar Samudra dari TI 18G, Prodi Teknik Industri. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Diki Surya Pranata, STMT IVM, yang telah membimbing saya selama mengerjakan laporan ini. Dan terima kasih kepada dosen penguji, Bapak Nanardiana, STMT IVM, yang telah menghadiri seminar praktikum ini. Ya, kita mulai saja, Pak. Bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Pada era globalisasi ini, setiap perusahaan meningkatkan kualitas produksinya, dan untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas tidak cukup hanya untuk mengetahui bagaimana proses produksi yang dilakukan, akan tetapi mengetahui bagaimana strategi produksi yang diterapkan. Seperti halnya dalam proses packing sebuah produk harus sesuai dengan rencana mutu yang diterapkan perusahaan untuk mengurangi risiko kerusakan sebuah produk. Seperti halnya di PT KAU Indonesia, di mana yang terjadi produk yang reject pada proses mesin di Line 7 disebabkan oleh timbangan berat, folder tab, sensor acak, berat produk kurang, dan ensil reject. Oleh karena itu, harus bisa mengatasi masalah-masalah produk yang sering terjadi reject dan mencari solusi dengan meminimalisir produk yang reject. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah bagaimana tahap-tahap proses packing yang dilakukan PT KAU Indonesia dan kendala-kendala yang sering dihadapi dalam proses packing PT KAU Indonesia. Yang kedua, bagaimana mengamati proses packing produk JS1 sesuai dengan SOP, Standar Operational Procedure. Selanjutnya ada tujuan pengamatan. Yang pertama, untuk mengetahui SOP, Standar Operational Procedure di proses pembuatan attack JS1 yang diterapkan PT KAU Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui kualitas dan kuantitas attack JS1 PT KAU Indonesia. Dan di sini ada manfaat bagi perusahaan. Perbandingan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan sebagai evaluasi dalam menentukan strategi produksi dan proses packing produk agar lebih baik lagi. Yang kedua, bagi kerja praktek, melatih kerja praktek untuk lebih cakup dan tanggap dalam hal kerjasama, komunikasi, dan memecahkan masalah yang sering terjadi pada dunia kerja. Bagi mahasiswa mampu mengenal, mengetahui, dan menganalisis kondisi lingkungan kerja. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah bidang yang terus berkembang selaras dengan perkembangan teknologi, di mana produksi memiliki suatu jalinan hubungan timbal balik dua arah yang sangat erat dengan teknologi, di mana produksi dan teknologi saling membutuhkan. Selanjutnya, sistem produksi. Apa itu sistem produksi? Sistem produksi adalah suatu rangkaian dari beberapa elemen yang saling berhubungan dan saling menunjang antara satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga ada packing atau pengemasan. Apa itu proses packing? Adalah proses mengemas atau membungkus setiap produk untuk mengurangi risiko kerusakan sebuah produk serta pemberian aksesoris produk sebagai kelengkapan produk. Selanjutnya ada fungsi pengemasan. Fungsinya melindungi dan mengawetkan produk seperti melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembapan udara, benturan serta kontaminasi kotoran dan mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk.
Selanjutnya faktor-faktor desain kemasan. Yang pertama ada faktor pengamanan, faktor ekonomi, faktor pendistribusian, faktor komunikasi, faktor ergonomi, faktor estetika, faktor identitas, faktor promosi, faktor lingkungan. Selanjutnya ada bab 3 metodologi. Gambaran umum perusahaan PT KAU Indonesia. Sejarah singkat perusahaan PT KAU Indonesia. PT KAU Indonesia berdiri pada tanggal 18 Januari tahun 1985 dengan sebuah visi menjadi perusahaan yang paling memahami dan mendekat di hati konsumen dan pelanggan dalam memproduksi produk-produk berkualitas untuk konsumen. Saat ini PT KAU Indonesia memiliki 2 fasilitas produksi di Cikarang dan Karawang serta logistik center, bergerak di bidang usaha barang-barang konsumsi, customer good, yang secara garis besar dikelompokkan dalam 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama, perawatan kulit yang meliputi sabun perawatan wajah dan sabun Biore. Yang kedua, perawatan kesehatan berupa pembalut wanita yang bermerek Laurier. Yang ketiga, produk kebutuhan rumah tangga berupa sabun cuci pakaian yang bermerek Attack. Di sini ada gambar contoh kategori, 3 kategori. Yang pertama Biore, di sini ada Laurier dan Attack. Selanjutnya ada bab 4, hasil dan pembahasan. Di sini ada sistem yang berjalan di PT KAU Indonesia. Adapun proses produksi keseluruhan dari awal produksi sampai akhir produksi. Adapun alur kerja yang terdapat dari awal produksi sampai akhir produksi adalah sebagai berikut. Mulai. Di sini ada mulai. Dilanjutkan gudang material. Gudang material itu memiliki job desk. Yang pertama, sebagai tempat penyimpanan material dan bahan baku dari supplier. Yang kedua, sebagai tempat penyimpanan material produksi dan bahan baku produksi. Sesudah gudang material melakukan pengiriman material. Pengiriman material memiliki job desk. Yang pertama, melakukan pengiriman dari gudang ke tempat produksi. Yang kedua, melakukan pengecekan persediaan bahan material produksi. Yang ketiga, memastikan kualitas material produksi yang akan disuplai. Selanjutnya, ada pemasangan material gaset. Pemasangan material gaset memiliki job desk. Yang pertama, mengambil material dari layout material yang sudah di layout. Yang kedua, melakukan pengecekan secara visual terhadap material yang akan dipasang. Yang ketiga, memasang material yang akan diproses di mesin. Yang keempat, memastikan pemasangan material dengan tepat dan benar. Di sini, sesudah pemasangan material gaset, lanjut ke menjalankan mesin produksi. Yang pertama, melakukan pengecekan terhadap kesiapan mesin produksi. Yang kedua, melakukan pengisian checklist harian mesin. Yang ketiga, menjelaskan dan menghidupkan dan mematikan mesin produksi. Dan keempat, memonitoring mesin produksi dalam proses produksi. Selanjutnya ada melakukan proses packing. Melakukan proses packing ini ada job desk-nya. Yang pertama, menyediakan tempat packing hasil produksi. Yang kedua, melakukan proses pengecekan hasil produksi yang akan di-packing. Dan yang ketiga, melakukan proses packing produk ke dalam karton. Yang terakhir ada menyusun karton di atas palet sesuai kapasitas palet. Yang pertama melakukan pengecekan proses mesin sealer. Yang kedua, memasang tape pada mesin sealer. Yang ketiga, menjalankan dan mematikan mesin sealer. Dan yang terakhir, memonitoring mesin sealer tersebut. Dan yang terakhir, ada menyusun karton di atas palet sesuai kapasitas palet. Job desk-nya yang pertama, menyediakan palet untuk hasil produksi. Yang kedua, memastikan jumlah tersedianya palet untuk kebutuhan produksi. Yang ketiga, menyusun hasil produksi yang sudah di-packing di dalam karton di atas palet sesuai kapasitas palet. Selanjutnya selesai. Itulah hasil dari sistem yang berjalan di PT KAU dari awal produksi sampai akhir produksi.
Selanjutnya ada temuan masalah. Dalam melakukan proses packing, terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang sering dihadapi oleh pihak perusahaan. Kendala atau permasalahan yang sering timbul dalam packing di PT KO Indonesia adalah antara lain: yang pertama, terjadi kerusakan karton pada saat packing. Yang kedua, banyaknya produk reject disebabkan oleh gaset. Dan yang ketiga, terjadi penumpukan produk reject pada dalam box reject. Selanjutnya ada perhitungan persentase reject. Di sini ada rumus perhitungan persentase reject sama dengan jumlah produk reject dibagi total produksi dikali 100%. Ini ada beberapa reject. Yang pertama ada karton sobek. Karton sobek persentase reject sama dengan 12 dibagi total produksi 1.274 dikali 100% sama dengan 0,94%. Yang kedua, karton melipat persentase reject sama dengan jumlah produk reject 8 dibagi total produksi 1.274 dikali 100% sama dengan 0,63%. Dan yang ketiga, timbangan over persentase reject, total produksi jumlah produk reject 20 dibagi total produksi 1.274 dikali 100% sama dengan 1,57%. Yang keempat, timbangan under persentase reject sama dengan total jumlah produk reject dibagi total produksi 12 dibagi 1.274 dikali 100% sama dengan 0,94%. Yang kelima, nolot persentase reject, jumlah produk reject 5 dibagi total produksi 1.274 dikali 100% sama dengan 0,39%. Yang keenam, sensor acak persentase reject dibagi jumlah produk reject 2 dibagi total produksi 1.274 dikali 100% sama dengan 0,16%. Dan yang terakhir, timbangan over persentase reject sama dengan jumlah produk reject 8 dibagi total produksi 1.274 dikali 100% sama dengan 0,63%. Di sini ada selanjutnya bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Yang pertama, proses packing produk yang diterapkan pada PT KO Indonesia dan 7 meliputi tahap-tahap proses periksa pada produk, penyusun karton, pengambilan karton, dan packing produk. Dan kendala yang sering dialami oleh PT KO Indonesia dalam proses packing yaitu proses belum siap di packing karena produk reject yang disebabkan oleh karton sobek, karton melipat, timbangan over, timbangan under, nolot, sensor, dan ensil. Dan yang kedua, pada proses packing produk J1 sudah berjalan dengan baik dan mengikuti SOP standar operasional prosedur dan mengikuti tahap-tahap mulai dari periksa pada produk, penyusun karton, pengambilan karton, dan packing produk. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, saran dengan merubah cara packing agar lebih memudahkan operator packing dan membuat nyaman pada saat packing. Yang kedua, jika telah dibuat standar pemeriksaan kualitas dan kuantitas produk ATEK J1, maka kemungkinan kecil barang yang lolos sampai ke operator packing produk dan kemungkinan kecil barang reject produk setelah dibuatnya standar pemeriksaan kualitas dan kuantitas produk. Sekian presentasi seminar saya. Bila ada salah dan ucap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Riko udah presentasinya. Mungkin Pak Nana ada yang bisa dikoreksi atau diberikan saran untuk Saudara Riko. Ya, baik, terima kasih Pak Diki atas waktu dan kesempatannya. Ya, terima kasih Riko ya sudah mencoba melakukan presentasi yang terbaik. Ya, cuma saya sih ngedengerinnya sih bingung gitu. Ini sebenarnya laporan KPK-nya apa sih yang mau disampaikan gitu ya. Oke, sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan ya untuk cross check ya. Pertama yang mau ditanya adalah Riko posisinya sekarang kerja di PT KO ini ya? Ya Pak. PT KO. Apa? Ini KP itu di tempat kerja ya? Ya Pak.
di tempat kerja ya KP-nya ya? Ya. Oh. Sudah berapa lama kerja di situ? Hampir setahun, Pak. Hampir setahun di bagian ini, di bagian Ya. packing. Ya, packing. Di bagian packing. Ya. Ya, seharusnya kalau kerja di situ 1 tahun ya, seharusnya laporan kerja prakteknya jauh lebih matang ya, jauh lebih apa namanya pas laporannya ya. Nah ini Pak Hana sih tidak apa namanya baca laporan sama mendengarkan presentasinya sih bingung sebenarnya arahnya mau kemana gitu ya. Kalau mau melaporkan tentang proses packing ya laporkan proses packing gitu ya per bagiannya gitu. Ya. Proses packing kan cuma ngepak doang kan begitu kan. Ya, Pak. Ya. Nah ini sebenarnya apa sih yang mau disampaikan di laporan sama ya di presentasi sebenarnya bingung ya arahnya mau kemana ya. Tadi bicara tentang apa namanya reject ya, kemudian ada perhitungan apa namanya persen reject. Nah itu angka dari apa ya? Angka dalam 1 bulan, 1 tahun, berapa bulan itu nggak jelas itu apa itu? Itu perhitungan reject dalam durasi waktu berapa lama itu? Sehari atau gimana? Itu per hari, Pak, rata-rata. Hah? Per Rata-rata hari berapa kapasitas produksinya 1 hari? 1.274, Pak. 1.274. Ya, 1 Pak. hari reject-nya berapa? Coba kamu tampilkan data reject-nya tadi. Ini, Pak. 1 shift itu, Pak. Ini data data berapa? Data 1 shift. Ya, Pak. Nah, data 1 shift berarti bisa jadi 1 laporan ya? Ya, Pak. Kamu KP-nya tugasnya berapa lama? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan atau berapa lama? 2 bulan, Pak. 2 bulan. Seharusnya kan kamu tampilkan minimal data selama kamu KP 2 bulan itu. Bagaimana kan data laporan produksinya kan? Kalau ini data 1 shift masa mewakili data apa namanya kondisi performan ya line 7 ya selama apa namanya durasi yang panjang gitu. Nah ini kan orang kan asumsinya kan bahwa ini kan datanya kan data kondisi yang data kondisi yang apa namanya menunjukkan performan gitu. Ya. Nah ini kalau masa data 1 shift itu kerjanya berapa shift itu mesinnya tuh? 3 shift, Pak. Nah 3 shift. Nah berarti shift 1, shift 2, shift 3 gitu. Iya, Pak. Nah terus bagaimana data shift 2, shift 3-nya? Apakah sama presentasinya seperti ini? Nah ini kan kurang mewakili ya, data cuma 1 shift kemudian dijadiin sebagai laporan gitu ya. Ya minimal selama kamu KP aja kalau bisa ya dibandingkan lah. Ya, kalau mau bicara tentang melihat apa namanya persen reject ya, data sekunder ya, ya data 1 tahun data masa lalu misalkan, kemudian data pada saat kamu KP gitu, ya bandingkan gitu. Ya, ini data 1 shift. Ya. Kemudian target produksi kamu di sini coba ke apa namanya ke flowchart di laporanmu ada flowchart. Ini, Pak. Kok beda dengan yang di laporan? Ini flowchart-nya ini, Pak. Sistem produksi. Sistem produksi. Sistem produksi gimana maksudnya? Diagram aliran proses itu. Iya, diagram aliran proses. Kalau diagram aliran proses seharusnya dibuatin diagram aliran proses gitu, bukan flowchart gitu. Ya. Mulai dari gudang material, kemudian apa ya, kemudian bagian produksi, bagian finishing atau apa gitu ya. Bukan begini itunya gitu. Ya. Seharusnya kalau diagram aliran proses ya dibuatin diagram aliran proses gitu. Ya. Yang dibuatkan adalah departemennya gitu.
ya, atau unit kerjanya. Terus ada lagi satu lagi yang di laporan ini tolong diperbaiki ya, diagram aliran proses ya, diagram aliran proses gitu, bukan begini gitu. Jadi mulai dari raw material sampai ke gudang, silakan dibuatin diagram aliran prosesnya gitu. Walaupun kamu KP-nya di bagian packing, jadi nanti bisa tahu gitu, oh dari diagram aliran proses ini saya hanya akan ngambil laporan KP di bagian ini. Nanti kamu tinggal tandain di bagian mana gitu. Posisi apa namanya? Bagian packing itu di bagian keberapa tuh di diagram aliran proses itu kan bisa ketahuan gitu. Ya. Jadi makanya saya bilang saya bingung lihat laporannya gitu. Ya. Kemudian yang satu lagi diagram ini, kamu ada diagram satu lagi? Diagram Pareto. Nah, nanti itu pertanyaan berikutnya. Diagram alur penelitian gitu. Emang penelitian ini ya? Latar belakang, penentuan objek kerja, perumusan masalah. Ini kayak tugas akhir aja gitu. Perhitungan target produksi, memang maksudnya gimana tuh perhitungan target produksi? Yang dimaksud perhitungan target produksi itu apa, Riko? Perhitungan target produksi. Ya. Ini di laporanmu halaman 34 ada bilang ya. Perhitungan target produksi maksudnya gimana tuh? Halo, gimana kok? Perhitungan target produksi apa? Iya. Sini halaman 34 diagram alir penelitian, walaupun ya saya agak kurang setuju dengan yang namanya diagram alir penelitian gitu. Maksudnya gimana? Perhitungan target produksi itu gimana maksudnya? Maksudnya menghitung keseluruhan produksi, Pak. Targetnya, Pak. Gimana caranya? Caranya gimana? Ya, kamu kasih contoh aja silakan. Caranya gimana? Caranya berarti menghitung jumlah hasil produksi dibagi dengan berapa mesin yang stop, berapa kali ada kendala. Maksudnya gimana? Mungkin gini Pak Nana, Riko mungkin dia terlalu tinggi nulis penelitian. Mungkin maksudnya dia mengamati target produksi, mengamati produk reject gitu. Jadi ini udah terlalu ke penelitian ya. Iya, seharusnya yang disampaikan di laporan itu ya, silakan ya. Bagian makanya tadi kan diagram aliran produksi ya. Diagram alur produksi ya, mulai dari raw material sampai ke warehouse ya. Nah, berapa kapasitas produksinya berapa, kapasitas packingnya berapa. Biarin itu angka perusahaan yang punya angka gitu. Kamu nggak usah ngitung-ngitung ya. Kamu hanya menyampaikan di laporan kerja praktek bahwa departemen ini sekian kapasitasnya gitu. Ya. Kemudian ada data produksi, misalkan data masa lalu ya, entah 3 bulan ke belakang, 6 bulan ke belakang, 1 tahun ke belakang gitu ya. Sebagai data sekunder yang menunjukkan laporan produksi dari tiap-tiap departemen gitu. Kalau memang ada data reject-nya tinggal sebutin aja ya di sebelahnya. Jadi ketahuan data berapa reject ya, data defect dari departemen tersebut gitu. Ya. Perhitungan produk reject juga tadi ya, ini cuma satu ship ya, yang nggak mewakili gitu. Bisa jadi tadi kondisi yang disampaikan di ini ya, di flowchart ini ya, yang di slide ini ya. Nah, ini pada saat kondisi memang lagi kondisi yang bermasalah, ya, sehingga persen reject-nya sekian gitu. Bisa jadi sebenarnya ada hari-hari tertentu yang memang tidak ada reject sama sekali atau justru lebih besar. Nah, ini kan jadi tidak ketahuan gitu ya.
Nah, kemudian ini juga ya, apa namanya, menganalisa sistem yang berjalan, analisis proses packing produksi ya. Nah, ini KP nggak sampai ke analisa gitu. Ya, nggak perlu sampai sejauh ini gitu. Kemudian Pareto, tadi kamu udah ngomong Pareto. Coba lihat. Itu betul nggak diagram Pareto seperti itu? Di PPT nggak dimasukin Pak diagram Paretonya. Ya, coba lihat laporanmu lah. Kamu kan punya print out-nya. Betul nggak kayak begitu Pareto? Benar Pak, ini kayak gini Pak, presentasi Loh, diagram Pareto. nanti kamu lihat lagi lah ya. Ya Pak. Masa buat Pareto aja salah gitu? Ya, ya kamu lihat lagi nanti ya. Ya Pak. Nah, lihat di Google aja lah ya, gampang ya. Nah, Pak Ana kan bilang salah gitu ya. Nanti tinggal kamu lihat aja, tinggal ketik aja di Google diagram Pareto gitu ya. Nanti keluar tuh. Pilih gambar aja, betul nggak, sama nggak dengan yang gambar kamu tulis ini? Ya, oke, ya itu aja Pak Diki ya. Banyak banyak belajar lagi ya, Riko ya. Ya Pak. Ya, jadi apa namanya, harus jauh lebih matang lagi ya, khususnya nanti pada saat nanti bikin laporan tugas akhir gitu ya. Jadi mungkin ini yang maksa Pak Diki untuk minta seminar nih, nggak pernah bimbingan gitu ya. Dua kali, tiga kali. Karena Pak Diki ya. Jadi Ya nggak apa-apa. Jadi ya satu tolong pelajaran juga. di diperbaiki lagi ya Riko ya. Ya Pak, terima Ya, kasih mungkin atas itu aja sarannya. Pak Diki ya konfirmasinya ya. Oke, masih. Pak Diki, Terima makasih Pak kasih. Diki. Ya, terima kasih Pak Nana atas koreksi dan sarannya. Dan untuk Riko mohon diperbaiki lagi ya. Jadi ketelingsut kita, kalau Bapak bilang kan hanya pengamatan ya, tapi Ya Pak. Riko masih analisa. Jadi ya whatever yang kamu mau tampilkan ya silahkan kan Bapak juga. Tapi kan jadi satu pelajaran buat kamu bahwa oh ya, proses pemain juga bukan apa yang membenarkan semua dan menunjukkan, tapi kan tetap harus di sisi Anda juga harus lebih kreatif lagi. Jadi kedepannya proses belajar Anda, baca buku Anda juga harus lebih maksimal lagi ya. Ya Pak. Oke, kita tutup saja seminar ini karena akan lanjut lagi ke satu lagi Sri Pak, Wahyuni. minta maaf Pak, mau di screenshot dulu Pak. Oke, oke, gitu aja. Terima kasih Pak Nana untuk presentasinya, untuk kehadirannya di seminar ini. Kita lanjut di seminar selanjutnya di Wahyuni ya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Nana atas sarannya dan masukannya. Sekian dan terima kasih. Maaf kalau banyak salah Pak, masih proses belajar. Oke, lanjut ke sesi berikutnya Pak Diki ya. Ya, saya lagi nunggu si Wahyuninya kok nggak ada ininya, linknya. Kok Ya Pak, Yuni linknya mana ya? ini mau pakai Zoom ini Pak, apa ganti Zoom? Link. Nggak tahu ini si Yuninya di mana? Ini ada Pak di ini Pak. Di mana? Itu juga. Boleh pakai Zoom ini Pak? Kalau boleh, Yuni ntar panggil Pak. Ya udah pakai Zoom ini aja, kan saya tinggal Pak. penan. Berarti di end dulu ya Pak? Gak usah, langsung aja masuk Yuni mana? Waktunya Pak, ntar habis. Ini lanjut waktu lama, kamu dapat bonus kamu baru pertama pakai. Ya udah Pak. Ntar Yuni Cok ininya mana? Panggil. Ini kasih link ini. Ya Pak.
Yuninya mana Yuni? Ntar Pak masih download PPT-nya Pak. Kok download PPT sih? Dia suruh masuk dulu sekarang mana? Yuninya nggak ada laptop. Kameranya nggak bisa dipakai. Ya nggak usah di-download atau di pakai flash disk aja PowerPoint-nya. Matiin dulu rekamannya, Iko. Apa Pak? Matiin dulu rekamannya. Biar nanti nyambung sama yang ini beda. Rekam. Iya Pak, ntar Pak. Matiin dulu, nanti Yuni masuk. Ini Pak Nana udah mau masuk. Mur. Record. Stop.